Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, Soundlink Mini lagi ya. Untuk kesekian kalinya banyak sekali oblong-oblongan Soundlink Mini 1. Rusaknya katanya hidup, bisa connect tapi nggak bunyi. Tapi di sini ketika saya nyalakan, dia tidak mau hidup sama sekali ya. Tidak mau hidup sama sekali. Tapi ketika saya colokkan cas di sini, indikator pengecasan dia jalan. Ketika saya hidupkan, dia hidup ya. Bluetooth saya konekkan, dia sudah connect. Nah ini ya, tadi sudah saya coba, sudah connect. Nah ini ya, kalian lihat di sini Bose Soundlink Mini. Saya coba suaranya, dia tidak bunyi sama sekali. Saya besarkan, udah mentok ya, tidak mau bunyi sama sekali ya. Kalau ini saya copot ya, dia mati. Nah, kasus seperti ini ya seperti biasa, paling sering masalah di kalau ini nggak mau hidup ya, artinya bisa juga ada yang konslet di sekitar baterai gitu ya. Penyebabnya macam-macam, bisa kapasitor atau bisa juga ya itu ya, faktor kabel, terus mengenai PCB gitu ya, terus dia jadi korosi gitu ya, seperti itu paling sering. Sebentar, namanya terus. Oke ya, lanjut lagi ya, ada yang ambil barang. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi paling sering itu di lapisan kabel yang lengket gitu ya, lengket terus mengenai PCB gitu, itu paling sering terjadi gitu ya. Kalian lihat aja di video saya udah banyak, ada beberapa. Ini pernah dibuka nih kelihatannya. Ini jengat gini nggak mungkin kalau nggak dibuka ya. Kita lihat dulu aja lah ya. Wow, ternyata baterainya sudah diganti. Nah ini mungkin awal perkiraan seperti itu ya. Jadi mungkin dikira baterainya nggak angkat ya, dihidupkan terus diganti ya, sama aja itu ya. Nah jadi ini ya himbauan juga ya, jadi hati-hati, jangan tergesa-gesa beli baterai karena satu, harga baterainya mahal ya. Cek dulu apakah ada yang konslet atau tidak, pastikan memang masalah ada di baterainya atau yang lainnya itu ya. Kalau masalah di baterai ya ganti baterai itu ya. Cara ngeceknya gimana mas ya, gampang ya, saya udah ada dulu kalau nggak salah videonya ya. Kalian cek pakai tester tentunya di baterai, dia tegangannya ada atau tidak. Kalau enggak, coba dipancing cas dulu ya, pakai adaptor ini ya, pakai teknik lah ya, seperti di video saya ya yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Terus kalau udah kalian pancing 1-2 detik dia ngisi, artinya baterai nggak ada masalah gitu ya, seperti itu. Buka dulu aja. Nah ini dari sini udah ketahuan tuh, ini ada bekas pelipotan itu ya. Nah ini seperti ini tuh ya. Bisa juga di sini. Nah tuh bisa kalian lihat di situ, nempel di situ ya. Ini saya zoom ya. Tapi ini kering ya, tapi nempel di situ ya. Nah nanti dibuka aja ya, kita lihat di situ. Nah nempel seperti itu ya. Nah tuh, ini yang paling riskan tuh di sini ya. Kalau ini sampai kakinya korosi ya sudah, itu yang pertama. Terus ini pasti ya berjamur seperti ini, padahal ini jalur untuk masuk ke baterai sini ya, jalur supply-nya ya. Nah, seperti itu ya, kemungkinan dari cas ke sana ya, seperti itu. Nah langkah selanjutnya ya kita cek aja konslet atau enggak ya. Ini jelas ya pernah dibongkar, karena ini harusnya ini ada di bawah sini. Sebentar saya zoom out dulu. Sebentar. Nah, salah pencet. Nah ini ya, ini harusnya itu dia ada di bawahnya sini gitu ya. Ya nggak masalah ya, udah dibongkar atau belum gitu. Juga kita mengkoblong-koblong gitu ya. Oke, kita cek dulu sebentar, kita start dulu.
Ini kita cek ya, pastikan di baterai jangan konslet. Oke, plus dapat plus, min dapat min, nah, gitu aja gampangnya ya. Ini dia gerak, kita balik, harusnya tidak gerak. Nah ini gerak, konslet artinya ya, konslet ya. Ya tentunya harus saya bongkar dulu seperti biasa. Saya akan bersihkan ini dulu, cek dulu ini lepas konslet atau enggak. Kalau masih konslet ya, cek di bagian sini pengecasan, cas masuk ya, masuk artinya kemungkinan bukan bagian pengecasan sana ya, kemungkinan ya ada yang konslet karena ini ya, seperti itu ya. Oke, saya akan bongkar dulu, lepas dulu, nanti kita cek ya, tentunya seperti biasa seperti di video ya. Sudah lepas ini, pastikan boardnya dulu, boardnya ada yang konslet atau enggak, di V baterainya lepas semua aja itu ya. Ini saya juga curiga kalau nggak keluar suara ya di bagian amplinya, itu juga kena ini jadi korosi gitu ya. Oke, bongkar dulu. Oke ya, ini udah saya buka ya seperti ini. Jadi cek dulu satu persatu mana yang menjadi biang permasalahan ya. Seperti itu, cek aja bagian di sini V baterainya ini lepas dulu ya, ini lepas atau ini setelah ini dilepas, dicek konslet atau tidak gitu ya, pastikan aman kan gitu ya. Nah ini saya bolak balik, nah, ini gerak, saya balik, dia nggak gerak. Nah seperti itu ya. Oh ini gerak, nah, dia bergerak, kalau saya balik, nah, aman, ini aman. Nah, sekarang yang ini V baterai di sini, ini ground, nah dia nggak gerak, nah gerak ya, aman. Saya balik ya, ground, plusnya dapat ground, ini dapat V baterai ya, tuh. Dia nggak gerak, artinya mesinnya ini aman ya. Terus masalah di mana mas? Nah itu, ini ya, ini catatan lagi, ini tetap nanti dibersihkan ya, soket yang ada di sini bersihkan, terus ini ya seperti itu ini, tapi bagian sini nggak konslet, tapi wajib dibersihkan. Seperti ini juga ya, kelihatannya juga berjamur ini ya, seperti itu. Nah selanjutnya karena dia nggak bunyi, berarti di sini tersangkanya ya, seperti itu ya. Saya juga udah jelaskan di video saya sebelumnya, yang belum lihat dilihat aja ya, perbaikan speaker positioning ya. Nanti saya bikinkan playlist tersendiri, jadi semua penyakit ada di situ ya. Saya juga udah jelaskan ini kabel yang seperti ini ya, ini bisa menyebabkan board rusak, bagian ampli rusak juga sering sekali ya. Ini cek aja di sini, ini plus minusnya seperti itu ya. Supply-nya ya, untuk ini kapasitor yang besar ini bagian supply-nya. Tuh, bisa kalian lihat konslet. Nah, ini untungnya nggak sampai terbakar ya. Kalau sampai terbakar ya sudah wassalam ya, bukan wassalam, susah ya, direnovasi itu susah ya. Jadi ini seperti ini ya, menjadi biang tersangka seperti itu ya, nempel-nempel seperti ini. Solusi bersihkan dulu ya sebelum mengganti kapasitornya. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, di sini saya akan melakukan pembersihan ini ya. Ya harus saya lepas ya. Jadi hati-hati, saya juga sering jelaskan hati-hati kalau nanti masang soketnya gitu ya. Kenapa seperti itu? Ini mepet banget, kecil ke sana juga kecil, nyokotnya kecil. Ya harus hati-hati, termasuk yang ini juga gitu ya. Satu persatu kita fokus ke sini dulu. Nanti tanpa itu ya tetap bisa ya. Kita nyalakan. Cuma ya ini otomatis baterainya juga kosong ya pastinya. Coba nanti pakai baterai punya saya ya. Seperti itu ya. Jadi konsletnya ada di sini. Nah ini akan saya bersihkan dulu semua sini dan ini wajib juga nih ya, jangan sampai ada korosi. Jadi bikin konslet ya, ada juga yang saya perbaiki konslet bagian supply 3,3 nya sampai panas gitu ya, kosong juga ada. Oke, saya akan oplok-oplok dulu. Mas kok setiap kok nggak diperlihatkan pembersihannya dan lain-lainnya ya. Yang penting udah tahu dulu penyebabnya ya, sisanya tinggal dibersihkan aja ya, karena saya butuh
fokus biar tidak ada kesalahan yang lainnya. Jadi bersihkan sekalian nanti saya cek lagi gitu ya. Seperti itu. Karena yang jelas ini juga bukan video tutorial juga ya, karena jauh dari tutorial. Ini yang jelas ini ada servis ala perindapan. Kok bisa ya, kalian lihat aja yang review kuliner itu ya, pasti backgroundnya di review kuliner India gitu ya. Itu kalian lihat pasti banyak motor berseliweran, banyak suara klakson. Nah ini sama ini ya. Habis backgroundnya suara motor berseliweran, suara klakson. Nah, ya servisan perindapan. Nah, ini ide baru nih, ganti nama aja ya. Oke, saya pelok dulu. Oke ya, di sini sudah saya bersihkan, perbaiki, termasuk ini saya ganti ekornya di sini ya. Untuk yang ini juga rusak, ini nggak saya ganti, nanti aja ya, sementara ini nggak masalah ya. Ini untuk supply-nya ya, ini dan ini ya, seperti itu. Ini sementara seperti ini ya. Nah ini kita coba dulu, pastikan dulu ya normal dalam artian apa, dia bisa, oh ya, oke, makasih. Oke, spare part udah datang ya. Ntar saya unboxing dulu aja ya. Oh ya, kalian bikin video biar tahu nanti sesuai enggak. Nih udah baru sampai paketnya. Oke, sip, sepanjang. Oke, udah sip ya, spare part. Oke ya, lanjut lagi. Jadi pastikan dulu ini dia bisa nyala gitu ya, pakai baterai bisa nyala, itu dulu normal. Kalau ini udah nggak konslet ya pastinya. Mana tester, cari tester. Udah nggak konslet gitu ya, karena penyebab konsletnya di situ. Jadi sering sekali ya itu penyebabnya ya. Kalau nggak bagian sini, yang penting jangan IC-nya inilah. Biasanya bagian sini ini ya, terus bagian amplinya tidak bunyi. Nanti kita cek ya. Oke ya, udah nggak konslet ya, aman. Yang penting ini aman ya. Aman artinya harusnya kalau baterainya ini ada strumnya, dia bisa nyala ya. Kalau ini belum anu ya, tentunya kita pancing dulu ya. Jadi harus dipancing dulu dengan dicas ya. Nyalakan saya balik, biasanya kan tegangannya nggak ada. Saya rasa kalau konslet seperti ini, seperti tadi ya, itu ya tentunya dia akan kosong gitu. Kosong bukan berarti kosong, ada dua kemungkinan. BMS-nya bekerja, dia langsung terprotek gitu ya, atau bisa juga BMS-nya mendeteksi ini bukan konslet parah ya, dia tetap terkoneksi tapi tegangannya dia akan turun terus, kesedot gitu ya, karena konslet gitu sampai dia kosong gitu ya, atau ya nggak kosong lah, biasanya di bawah tegangan yang seharusnya, atau baru lah dia BMS bereaksi, biasanya seperti itu ya. Oke, nah nih ya di awal memang mau ya dicas, cuma yang jadi masalah adalah ini kita nyalakan coba ya, atau bisa juga kalian cek di situ ya, kalian lepas kalian cek. Nah, kalau saya gini aja ya langsung ya. Oke, menyala ya, nyala, akan saya lepas. Kalau baterainya low ya dia merah, kalau enggak ya dia langsung menyala kuning atau hijau gitu ya. Merah drop, artinya udah bisa ya. Yang terpenting pakai baterai sudah bisa. Nah ini kemungkinan tegangannya baterainya itu ya low banget gitu ya. Kalau sudah merah gitu ya, artinya di bawah 7,2 itu ya. Biasanya kalau ini BMS-nya bekerja di bawah 7 biasanya seperti itu. Jadi dia tegangannya nggak akan keluar gitu ya. Karena ya kita harus cas dulu. Cuma 6,3 ya, kurang banget ya, 6,3 ya, harus cas dulu. Nah, ini ngecasnya lama ya, bakal lama. Saya akan coba pakai baterai saya seperti biasa ya. Mungkin kalau kalian lihat video saya itu, nah ini saya dikasih orang itu ada baterai, jadi untuk nyoba ya, alhamdulillah ya, walaupun ini drop gitu ya. Kalau nggak dipakai ya dia masuk ke mode
mode ya standby ya, tegangan nggak keluar, nyala nggak ini, tapi mudah-mudahan masih ada ya. Kalau enggak ya kita harus pancing. Ya hijau ya, hijau biasanya agak ngaco ya. Ini hijau itu bukan berarti full ya, karena ini udah drop baterainya itu. Nah 7,3. Nah sekarang kita coba aja suaranya ya. Oke, sekarang speakernya. Nah ini ya, tadi ini posisinya keliru ya, ini ya, ini harusnya betul ya, ini ke atas ini ke sana. Ya betul sih, cuma posisinya anunya aja ya, naruhnya keliru di atas gitu. Kita coba aja lah ya. Nanti kita cek tegangannya, pastikan untuk amplinya normal. Biasanya kalau pakai 2 buah baterai itu tegangannya sekitar 14-15 ya, tegangan step up-nya, boost up-nya biasanya segitu. Tapi kalau pakai 1 baterai aja 3,7 itu biasanya sekitar 11 ya untuk amplinya ya. Kalau ini sekitar 14-15 ya kalau nggak salah. Oke, saya colokkan. Ntar ada pengamen. Oh ini nggak perlu pakai adaptor ya, bisa ya. Ya karena tegangannya rendah ya, sekalian aja nggak langsung. Oke, nyala. Ini padahal tadi udah connect dengan HP saya ya, tapi kok nggak bunyi tulut-tulut. Nah ini dia pertanyaannya, jangan-jangan dia bermasalah. Bentar, ini saya lepas aja ya. Nanti karena saya mau ngecek ini tegangannya untuk step up nya itu betul enggak, sekitar 14-15 volt ya biasanya ya. Ini kita cek. Sekarang kita cek dulu. Kita connect dulu. Sudah connect ya, harusnya udah connect lah ya, udah connect. Sekarang saya coba suaranya. Oke, suara kita coba musik. Nah kok nggak keluar, masih tidak keluar ya. Ini volume, oh ini aja loh, aneh nih, ini kok langsung kedip-kedip ya. Oke, saya akan cek dulu tegangan untuk amplinya ya, cek di sini aja ya, sini. Terus kalian cek juga bagian outputnya, dia harusnya setengah dari supply gitu ya gampangannya. Supply-nya berapa, nah itu dia outputnya itu harus setengah dari supply. Misalkan 15 atau 14 ya, dia sekitar ya 7 ya, 7 sekian lah ya. Oke, di sini sebentar, kelihatan ya. Cek aja di sini ya, sini. Wow, 16 ya. 16 berarti kalau di sini sekitar ya 7 lebih ya, sekitar 8 ya, kurang lebih lah ya, 8. Wow, udah betul nih. Nah ini udah betul. Udah betul. Outputnya udah betul. Tapi kenapa tidak bunyi ya? Oke, sekarang kita cek. Wah, cari posisi yang enak ya. Cek nih, saya matikan dulu. Ini udah betul, ampli udah nggak masalah. Nah sekarang di sini, sekarang adalah tugasnya kita cek tegangan 3,3 dan 5 volt ya. Di sini itu udah ada tunjuknya ya, udah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya. 3,3 di situ ya, ini ada 3,3. terus di sini ada test point 5 volt. Ini IC regulatornya ya, 5 volt itu ya, seperti itu. Yang terpenting itu ya 3 sama 5. Kalau 3 saya rasa keluar karena dia berfungsi ya. Sebentar tuh, ya, karena berfungsi ya artinya 3,3 nya fungsi. Sebentar, harus pakai kacamata penerawang ya biar lebih akurat. Lebih akurat ya, enggak sih ya. Oke, ground di sini 3,3 harusnya ada secara logika ya, karena dia nyala. Itu memang wajib ya 3,3. Sekarang kalau 12 volt ya, ini kalau ada strom. Nah, ini 7 ada di sini untuk 7, baterainya ya 7 ada, ya, normal ya. Terus di sini output atau kaki IC-nya sini atau test point-nya sini. Nah, ini nggak keluar, ini nggak keluar, ini nggak ada. Di
Di sini 7 voltnya ada. Setelah resistor kita harus cek di sini. Nah, ini tidak ada. Oke, kita cek dulu apakah R-nya putus ataukah di situ ada yang konslet gitu ya. Oke, ini kondisi mati nggak masalah ya, dia harusnya terdeteksi seperti itu ya. Oke, saya akan lepas dulu. Ini lepas dulu. Cek dulu ada yang konslet nggak di bagian 3,5 voltnya ya, seperti biasa ya. Atau bisa juga kalian cek resistornya di situ. Ini sekarang saya balik probnya. Ini enggak ya, karena dia dapat baterai sini. Ini harusnya ini aman. Ini untuk 5 volt. Loh, aman. Ya, berarti ini sudah agak sulap. Resistornya ini putus. Cuma saya lupa ini nilainya berapa, 1 kilo atau berapa itu. Curiga nih resistornya nih, kelihatannya putus kan, di sana nggak ada ya. Oke, untuk resistornya kita harus ganti dulu, cuma ukurnya saya lupa. Saya ingat-ingat dulu, plus saya akan coba ganti dulu yang ada ya. Kalau ya salah kecil ya, 100 atau berapa, 1 kilo nggak sampai ya. Putus ini ya, putus ini. Coba saya lepas ya, bentar, saya lepas dulu. Saya lepas dulu, nanti kita cek ya pakai tester digital aja ya, lebih akurat nanti. Siapkan kaca dulu, siapkan kaca pembesar untuk melihat. Ya memang ya di sini sering sekali ya, saya sudah sering jelaskan ini. Terus dioda CT ya, karena ya kok susah banget nih. Bentar, saya amankan dulu ya, resistornya amankan dulu ya, saya amankan dulu, nanti kita cek pakai tester digital biar lebih enak akurat. Cuma resistornya ini saya yang nggak ada nih, nanti saya kasih yang ada aja ya. Kita coba 1 kilo dulu nanti ya. Itu ya. Nah, saya nggak bawa ini apa namanya, karena di rumah sini semua apa yang dikasih orang itu saya kasih sana ya, di rumah sana ya. Kalau kalian lihat saya memperbaiki itu, kebanyakan untuk bose saya mengerjakan di rumah sana, di rumah saya, bukan di rumah orang tua. Kita cek dulu sebentar, ini ada atau tidak. Kok ya putus ini, ternyata memang putus. Nah, ternyata memang putus ya. Nah, jadi untuk DAC nya, DAC ADC dia nggak kerja gitu ya. Nah, putus ini. Oke, ganti dulu ya. Coba saya carikan dulu resistornya SMD kecil nih. Fix ya, putus ya. Ganti dulu ya. Rain goes numb, you can call them to freeze. When these people talk too much, put it all in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call them to freeze. When these people talk too much, put it all in slow motion. What you know about rolling down in deep when your brain goes in. Oke, lepas dulu. Oke ya, sudah jadi ya. Nah, ini seperti ini. Ya ini ya, ini spekernya saya perbaiki ya. Terus ini saya bersihkan gitu ya. Nah, ini ya. Jadi saya sempat terkecoh juga, sangat membagongkan gitu ya. Membagongkan. Kenapa membagongkan?
sudah saya perbaiki di sini, semua dicek normal, untuk ampli normal ya. Ini sudah saya ganti. Kapasitor yang rusak pecah ya, kalau secara fisik ternyata dilihat itu pecah, hanya satu yang pecah, cuma yang saya ganti dua-duanya seperti itu. Sudah saya ganti, tidak mau bunyi, saya terkecoh ya. Sudah saya perbaiki di sini juga ya untuk supply-nya. Terkecohnya di mana? Nah ini ya, soketannya ini bermasalah ya, bermasalah. Jadi kalau saya pasang di sini dia nggak bisa masuk full gitu ya, nggak ngenok ceduk, nah ngenok gitu ya, nah nggak bisa ya, nggak bisa full gitu ya, ya nggak bisa full. Kalaupun saya paksakan masuk gitu ya, ya ini kan hanya setengah nih. Sayang ini saya nggak ada di sini, di rumah sana ya. Kalau ada kan saya tunjukkan perbedaannya ya. Ini ketika ini saya pasang dengan speaker yang lain gitu ya. Nah ini nggak masuk full ya. Nah nggak masuk full, jadi ketika saya tes di sini, ini ya nggak speakernya nggak bunyi, ternyata soketannya ini ya. Saya paksakan masuk, bisa masuk, tetap nggak bunyi ya, bermasalah di sini soketannya, ada yang ganjel gitu ya, sehingga menyebabkan dia tidak connect ya. Solusinya saya langsungkan seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi ya agak membagongkannya seperti itu. Nah ini apa namanya, ini saya pasang speakernya karena saya memperbaiki speakernya ini juga ya. Jadi ini saya perbaiki, terus lemnya itu pada lepas. Nah ini sering sekali juga terjadi untuk speaker Bose. Ketika kita ngelepas skrup yang ada di sini, bukan skrupnya ya, sebetulnya ini nempel lengket gitu ya. Biasanya kalau dia gampang terlepas ya biasanya aman, tapi kalau nggak mau terlepas ya, dia nggak mau terlepas ya, nempel seperti kalau kalian lihat di yang awal gitu ya, video saya sebelumnya ini maksudnya ketika sebelum saya upload kotak ini bagian powernya, saya nyobanya ini terpaksa yang satu masih nempel, yang satu udah terlepas gitu ya. Yang satu nempel, yang satu terlepas lah. Kalau yang satu nempel, saran saya jangan kalian paksa buka ya, jangan kalian paksa lepas, kecuali kalian punya lem untuk speakernya ya, untuk lem speakernya. Nah itu sering sekali. Jadi kalau kalian paksa lepas ini membran sponnya ini atau membrannya yang ada sini ya, itu pasti lepas, pasti ya. Saya bilang pasti. Jadi jangan dipaksakan. Kalau kalian bongkar ini ternyata ini nempel di sini, jangan dipaksa dilepas, ditarik, kecuali kalian punya lemnya. Dan hati-hati, ada tekniknya juga. Kalau mau paksa mau lepas ya, ada tekniknya. Nah, catatan juga ini ya, ini juga ilmu ya, ilmu mahal. Nah, kalau kalian belum pernah bongkar ini pasti terjadi itu, pasti ya. Baru pertama kali atau lihat YouTube ya, lihat video saya. Wah, ingat ya, video saya bukan, saya disclaimer, bukan video tutorial, walaupun sering saya menjelaskan itu ya. Nah, tapi saya disclaimer bukan video tutorial. Nah, jauh dari standar untuk video tutorial gitu ya. Kalau masih ada yang komplain juga, wah tutorial nggak jelas ya, Anda yang harus paham ya. Nah, bukan video tutorial, di judul pun juga tidak saya tulis cara memperbaiki ini itu gitu ya, tidak, karena memang jauh dari standar. Nah ini ya, nah ini kalau nempel jangan kalian paksa buka gitu ya, tarik gitu ya, jangan kalian paksa ya, kecuali yang sebelah sini itu dia memang sudah terlepas. Nah kalau kalian paksa ini akan lepas gitu ya, terlepas. Nah tentunya ada tekniknya. Kalau kalian mau lepas harus hati-hati, pakai pisau cutter, atau ya kalau cutter bahaya ya, apalagi kalian nggak pengalaman gitu ya, atau pakai yang lainnya. Yang jelas kalian harus hati-hati ya, congkel bagian dalam, pinggir ke pinggirnya ya, pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan gitu ya, kalian seset karena nempel di sini ya, nempel di sini ya. Kalau memang masih rapat ya sudah, biarkan seperti ini ya. Jadi saya selalu nyobanya itu, kalau kalian lihat di video saya ya, itu pasti ini kondisinya seperti ini ya, terpasang gini ya. Kalau kecuali kalau udah lepas gini ya, lepas aman. Tapi kalau kalian masih lengket seperti ini, kalian paksa tarik, saya jamin ininya akan terlepas. Kalau nggak punya lemnya
ya siap-siap aja ya. Bisa juga kalian mau pakai lem ungu, lem kuning ya silakan ya. Lebih baik lagi ya lem khusus buat speaker ya. Jadi kan yang satu masih terpasang gitu ya, biarkan seperti itu ya. Ya cuma ya ini ya, untuk ini soketnya tetap nggak bisa saya blok-blok coba bersihkan, tetap nggak bisa. Solusi ya ini saya pasang langsung gitu ya. Dan nanti masangnya ya pelan-pelan ya. Nah, seperti itu sudah jadi ya. Jadi kasusnya banyak ya, kalian lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya, yang ininya apa namanya sampai nempel-nempel gitu ya. Ini jadi saya seperti ini ya, saya biarkan seperti ini gitu ya. Mas itu kan nggak dilapisi lagi ya, nggak masalah ya, ini aja sebetulnya udah aman gitu ya. Kalau mau ngapisi ya tetap nggak bisa. Nah ini bisa sebetulnya, kalian lepas gitu, kalian mau tambah kabel bakar gitu, lapisi ya nggak masalah. Seperti ini pun nggak ada masalah ya. Yang penting ini lem-lemnya yang di sini. Nah ini belum saya bersihkan nih, ya bersihkan aja ya. Ini nempel-nempel di sini ya. Nah, itu udah ciri khas ya. Dan rusaknya penyebabnya macam-macam. Ada yang kapasitornya konslet di sini ya, konslet di sini, ada yang di sini, ada yang di sini ya. Paling sering di sini, saya udah sering teskan. Di ampli pasti di sini, kalau nggak di sini ya ini sampai kropos gitu ya. Di sini juga ya, itu ada juga seperti itu ya. Jadi seperti itu masalahnya ya, banyak sekali. Ini tinggal bersihkan aja sih. Saya bersihkan biasanya pakai kontak cleaner. Bentar ambil kontak cleaner. Kalau di body itu biasanya saya pakai kontak cleaner gitu ya, bersihkan aja ini ya, nempel hitam-hitam seperti itu. Nah, sering sekali menjadi biang permasalahan dan kemungkinan rusaknya macam-macam. Ya, kalau bagian ampli ya tentunya bagian suara gitu ya. Sampai ini saya terkecoh ya, terkecoh. Udah semua saya cek, semua udah normal ya, tegangan semua normal gitu ya. Amplinya normal, keluar 16 volt ya, biasanya ini 14 ya, ini 16. Kalau pakai 7,4 ya tegangannya ya, 16 ya. 16. Terus cek outputnya, speakernya harusnya setengah supply-nya gitu aja, gampang ya, sepertinya normal. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini saya tinggal menutup aja, merapikan aja itu ya. Udah oke. Mungkin sampai di sini dulu ya videonya, blok-blokannya. Sampai ketemu ya di servisan selanjutnya, blok-blokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.